Yes, halo semua, masih sama Ray. Udah lama banget kayaknya ya, dari terakhir tuh kayaknya kemarin tuh terakhir apa tahun baru gitu, dan sekarang udah sore hari di 11 Maret 2022. Emang udah agak cukup lama. Gue juga dari kemarin tuh pengen gitu, tapi kayak ada aja yang malesnya atau gimana nya. Semoga bisa konsisten sih, gue pengen banget konsisten gitu ya. Ini semalam gue habis nonton laga away-nya Chelsea lawan Norwich 1-3, di mana Chelsea menang di sini. Yang gue lihat sih dari pertandingan ini, chemistry antara Mason Mount sama Havertz-nya tuh keren banget gitu. Havertz dengan kontrolnya yang tenang dan better ya daripada Lukaku gitu, jadi center forward gitu. Entah di sini Havertz itu dijadiin false nine atau DLF gitu ya, di playing forward gitu, gue kurang tahu juga, atau second striker, tahu ya apa sih taktiknya Tuchel gitu. Tapi Mason Mount keren juga, dapat di tengah-tengah peluang, di shoot juga bagus gitu, nggak mendatar yang ke bola atas yang dimana pasti susah ditangkap kiper gitu. Trevor Chalobah juga ngegolin heading itu, nggak salah asisnya dari Mason Mount ya, karena kan dari corner gitu. Gue nggak tahu nih siapa siapa man of the match-nya. Ada ya nggak ya kalau gue lihat nih? Coba. Wah, nggak ada yang tahu sih. Cuman ya keren keren lah ini, gue ngeliat yang sisi bagusnya tuh chemistry antara Havertz sama Mason Mount ini ya. Kalau mungkin main di Football Manager pasti di kayak ada garisnya gitu hijau. Tapi ada yang berita yang kurang enak juga buat Chelsea ya ini. Gue dari lihat nih dari Extra Time Indonesia, Twitternya nih, katanya nih dari via Mail Sport, ada orang namanya Martin Samuel ngasih tahu, katanya sungguh ironis. Next pertandingan itu Chelsea kan lawan Newcastle ya, jadi ini perbandingannya kayak gitu. Dibilang nih katanya sungguh ironis bahwa Stamford Bridge yang mendapatkan sanksi akan menjadi tuan rumah Newcastle yang dimiliki oleh dana investasi dari negeri yang terlibat dalam perang di Yaman yang telah menewaskan 100.000 orang gitu. Ya kurang adil sih ini emang. Dilihat ya, oke, gue juga tahu kayak Arab Saudi itu ada kasus yang katanya reporter itu tiba-tiba hilang gitu kan, nggak tahu entah dibunuh atau gimana gitu. Nah, malah sekarang Chelsea kena dampaknya banget, apalagi terus gue lihat kabarnya nih ada 3 orang yang tadinya kan banyak nih yang mau beli Chelsea, kita bilang ada 10 gitu, ini udah dikerucutin nih, ada 3 orang pasti yang kemungkinan besar bakal jadi pemilik Chelsea. Nah, tiga-tiganya itu dari Amerika Serikat gitu. Wah, keren banget ini ya boykotnya US ya. Maksudnya konflik Rusia Ukraina, di belakangnya ada US yang mungkin support Ukraine gitu kan, sama negara-negara sekutunya gitu. Malah sekarang yang mau beli Chelsea gara-gara Chelsea terdampak gini, gara-gara yang punyanya Roman Abramovich, orang Rusia. 3 orang ini ada Todd Boehly, correct me if I'm wrong ya, gue nggak tahu nih cara bacanya. Hans Jokwies, The Rickards Family, Woody Johnson, nggak tahu deh tuh. Ini gue lihat sih ya fotonya nih, yang satu nih mungkin yang punya salah satu klub baseball di US. Satu lagi ada yang punya Jets New York. Nah ini kayaknya Jets ini kan American football ya. Aduh, sian banget Chelsea. Semoga ya kalau musim waktu itu kan juga Chelsea pernah dapat sanksi nggak boleh transfer gara-gara ban transfer itu kan. Ternyata Chelsea bisa bertahan dengan larangan transfer bersama Frank Lampard dan juga anak-anak akademinya gitu. Jadi terus gue harap ya giliran sekarang juga ada kasus kayak gini, Chelsea bisa ngelakuinnya gitu. Nah, mumpung bisa kan larangannya ada banyak nih, antara nggak boleh perpanjang kontrak, nggak boleh dapat duit dari mana namanya penjualan tiket gitu, nggak boleh beli pemain,
Kalau ngejual nggak tahu ya, kalau jual yang ini jual Lukaku aja gitu. Jadi Lukaku bakal ngebawa pengaruh buruk gitu, kayak Internya bangkrut, dibeli Chelsea, ntar Chelsea-nya juga ada masalah keuangan gitu, jadi jelek banget Lukaku. Gue sih pengennya ya udah jual Lukaku gitu, kayak Havertz jangan deh kalau yang kayak gitu ya. Oke, kita keluar nggak bisa perpanjang kontrak Aspi, nggak bisa, terus siapa lagi, Christensen sama Rudiger. Cuman kalau misalnya Aspi itu mungkin ya, ini gue hampir mirip kayak kasusnya tuh Juventus waktu itu. Nah, siapa yang tetap bertahan di Juventus kan tiba-tiba jadi legend kan, kayak ada Nedved yang sekarang udah ada di board direksinya Juventus, ada Buffon, ada Del Piero. Nah, kalau Aspi, kalau misalnya ternyata bisa bertahan gitu, gue harap nanti Aspi ternyata bisa kerja dari jadi jajaran petinggi-petingginya Chelsea gitu, kayak sekarang si siapa namanya, Peter Cech jadi Dirtek kan. Nah, gue harap sih mungkin bisa kayak gitu. Nah, ini ternyata kita lihat lagi dari Extra Time Indonesia nih, ada fun fact katanya cuman ada Liverpool dengan 22 poin yang meraih lebih banyak poin di Premier League di tahun 2022. Jadi paling pertama Liverpool dengan poin 22, terus di bawahnya ada Newcastle dengan 20. Nah, yang lain tuh mungkin ketiga City gitu. Jadi Newcastle keren juga nih di pelatih yang baru ini ya. Walaupun bukan nama top. Next ada lagi berita katanya nih dari @transfernews_live, katanya Mauricio Pochettino would need to feel that he is top of MU list of candidate before agreeing to manage the club next season. Mungkin gara-gara kalah lawan Real Madrid ya, jadi mau dipecat nih. Apalagi itu sih Nasser, katanya dia marah banget kan di lorong itu. Ya bukan pelatih top, pelatih bagus sih, cuman pada lawannya Ancelotti aja waktu di Everton aja kurang gitu. Jadi mungkin Ancelotti emang harus ada pemain-pemain bagusnya nih. Apalagi Benzema nih, kalau kita lihat lagi di PES, dia tuh ininya lagi, moralnya lagi merah banget, dia lagi naik banget. Ada berita terbaru nih, katanya Manchester United tertarik buat ngedatangin Robert Lewandowski di next bursa transfer kalau misalnya Lewandowski nggak renew kontraknya di Munchen. Terus ada apa lagi ya nih? Oke, klasemen. Oh, gue tahu juga. Ini kemarin ada pertandingan di Liga malam Jumat ya. Liga Europa League. Itu ada Barca harus 0-0 lawan Galatasaray. Terus ada Lyon yang 1-0 lawan Porto. West Ham kalah dari Sheffield United 1-0. Apalagi yang bagus yang gue baca, yang gue ngerti aja ya. Monaco juga kalah dari Braga 2-0. Atalanta menang 3-2 lawan Leverkusen. Terus dari Eropa Conference League, ini ada Roma menang 1-0 lawan Vitesse. Leicester juga menang 2-0 dari Rennes. Ya itu dulu, nggak tahu ya nanti. Dia kan ada, ini baru first leg, ntar ada second leg. Minggu depan tuh ada Chelsea. Wah, ini keren banget sih UCL minggu depan ya. Coba gue lihat deh. Jadi ada UCL minggu depan tuh ada 4 pertandingan. Dari 4 pertandingan, 3 pertandingan di first leg-nya itu mereka seri semua nih. Ada MU lawan Atlético, itu first agregatnya sekarang sementara 1-1. Terus ada Ajax lawan Benfica, agregatnya sekarang tuh 2-2. Terus ada Juventus lawan Villarreal itu 1-1. Jadi leg kedua ini bakal jadi moment of truth gitu. Jadi siapa nih bakal next lanjut ke 8 besar ya. Kemarin kan 16 besar, ya bener 8 besar. Kalau Chelsea lawan bukan lawan Lille. Iya, lawan Lille ya. Lawan Lille ini Chelsea udah dapat menang agregat 2-0. Jadi mungkin gue nggak tahu ya apa Tuchel bermain bertahan atau gimana, cuman pasti bakal main rapat aman gitu. Jangan sampai kayak kemarin PSG ya. Leg pertama udah menang 1-0, leg kedua bantai sama Madrid. Jadi ada kepikiran tuh Oke, duit banyak tuh ngaruh, cuman kalau belum ada mental juara tuh susah gitu.
mungkin masih pada pemain baru, ada Messi baru gitu, terus belum Klopp, belum gimana juga nggak tahu, atau pelatihnya juga yang kurang gitu. Terus sempat ini viral juga nih, salah satu yang katanya ngaku sultan terus mungkin terlalu sombong atau gimana, malah ditangkap. Ada Doni Salmanan. Gue sih yang gue percaya ya, kalau Crazy Rich itu lu nggak boleh ngomong, nggak terlalu sombong lah lu sultan atau Crazy Rich gitu. Kalau di Indonesia tuh masih ada Budi sama Michael Hartono gitu. Gue kemarin sore banget gue lihat itu Budi Hartono itu, dia itu orang ke-65 terkaya di dunia. Buset, gokil gitu. Nah sedangkan jaraknya sama dia kan orang terkaya nomor 1 nomor 2 di Indonesia, jarak sama orang ketiganya itu juga masih agak jauh banget gitu. Jadi the real sultan, the real Crazy Rich Indonesia tuh ya Michael sama Bambang Hartono itu ya. Gue lihat di Forbes kemarin tuh, gila. Dan orang terkaya di dunia versi Forbes kemarin gue lihat ternyata adalah Elon Musk, 230 sekian gitu. Sedangkan yang nomor 2 masih 100 gitu. Wow, tuh really crazy rich gitu ya. Aduh kasihan banget itu mantan istrinya, karena baru cerai kan Elon Musk. Tapi mungkin dia masih dapat duit juga gitu, harta gono gini ya, gue kurang tahu sih kayak gitu. Terus aset yang diblokir katanya Doni Salmanan, disebut rekening yang dibekukan itu sekitar ada di rekeningnya tuh 532 miliar gitu. Nah ada juga katanya kemarin ada tuh viral, katanya polisi bilang oh ya kalau misalnya Reza Arab kemarin dapat 1 miliar, dia harus ngebalikin gitu duitnya. Kalau duitnya udah kepake sama Arab gimana ya, misalnya bangun rumah, beli tanah gitu, waduh kasihan banget. Terus ada berita apa lagi sih? Itu sih yang tadi gue lihat, pokoknya antara Indra Kents sama Doni Salmanan ini, aduh. Gue sih kalau emang kaya gitu nggak mungkin show off atau flexing gitu, kayak yang punya Indomie atau orang-orang kaya gitu kayak Khairul Tanjung atau apa gitu, kayaknya nggak ada dia flexing atau gimana ya, yang gue tahu gitu. Terus kabar terbaru by the way dari Khairul Tanjung, kalau salah kemarin Putri Tanjung itu baru aja lamaran. Wah, mungkin banyak yang berharap wah gue pengen jadi suaminya Putri Tanjung gitu. Wah, cewek kaya. Udahlah, nggak mau jauh banget. Mungkin ada sebagian orang gitu ya. Terus ada berita apa lagi nih? Gue sambil lihat-lihat Line Today ya. Oke, mana Doni Salmanannya kemarin? Gue nggak tahu udah maksudnya udah ditahan sama polisi atau belum ya? Gue kurang lihat infonya. Cuman kasir katanya kemarin baru nikah juga kan? Kita lihat, ini katanya sempat ada ribut-ribut antara Donnarumma sama Neymar gitu. Neymar nyalahin Donnarumma buat blunder di gol pertama, nah Donnarumma nyalahin Neymar buat golnya Benzema yang kedua, katanya gitu. Ini gue baca ya, judulnya dari Tribun News, katanya Gianluigi Donnarumma dinilai bikin kesalahan arogan, PSG jadi tersingkir, ini kata Fabio Capello, salah satu pelatih besar juga ya. Terus di balik kekayaan Juragan 99 si Crazy Rich Malang, netizen katakan ada sosok Kaji Edan. Siapa dia? Gua nggak tahu nih. Terus ada berita apa lagi ya? Tak disita polisi, rumah mewah di Alam Sutra disebut milik orang tua kekasih Indra Kents. Dari tribunnews.com juga. Terus Indra Kents dan Doni Salmanan sudah masuk penjara. Nikita Mirzani berharap pemilik skincare segala menyusul. Dari fajar.co.id. Siapa nih pemilik skincare? Banyak deh. Terus nih kemarin viral juga ya, nebeng acara apa Paris Fashion Week. Nah ini celebrities.id ngasih ada judul adalah mengenal sejarah Paris Fashion Week
perhelatan akbar dunia mode. Setahu gue tuh ada 4 ya, Paris, London, Milan, sama New York yang ada fashion weeknya. Jakarta juga ada, cuman yang 4 itu yang gede ya. Terus ada apa lagi ya? Gue masih scroll di Line Today biasa kalau mau cari berita. Gue main Twitter sih banyak ya. Oke, kemarin juga sempat kasus viral soal artis Thailand itu. Gue nggak terlalu ngikutin sih, nggak ngaruh juga ke hidup gue soalnya. Jadi kayak tahu, cuman nggak mau cari tahu lebih gitu. Terus polemik dengan Steno Ricardo belum reda, mau Raffi justru pamer pelukan dari Hotman Paris. Ini kayak Hotman Paris sih, gue lihat katanya kemarin dia nge-tag ada di Instagramnya gitu. Asprinya yang ke-15, ke-16, susah banyak banget, disuruh ngapain aja ya. Sibuk pokoknya nih bapak ya. Terus dari Tribun Style katanya dituding gila harta. Dinan Fajrina ungkap alasan mau dinikahi Doni Salmanan, singgung soal akhlak. Wah, gue nggak bisa gitu-gitu sih, nggak mau komen kayak gitu ya. Terus ya udah itu dulu. Nih 10 potret baby Amina, bayi Hatta dan Aurel tidur di bekas kotak tas branded. Bisa gitu dijadiin berita. Terus lucu juga ya, tidur di bekas kotak branded. Itu gimana kok bekas kotak branded ya, gue nggak pernah lihat tuh maksudnya. Yang paling gue tahu tuh kotak sepatu Ventela, itu kan branded juga ya. Ya Tuhan, masih ekonomi menengah ke bawah, nggak menengah, masih ekonomi bawah kayaknya gue. Terus ada apa lagi? Coba gue balik ke Twitter ya. Hati-hati, mungkin katanya sekarang lagi sering hujan, atau misalnya hujannya sambil banyak angin kencang-kencang gitu ya. Jadi mungkin kalau yang mau keluar misalnya beraktivitas tuh hati-hati juga, lebih aware gitu ya. Maksudnya kalau lagi hujan gitu, bawa motor jangan kayak orang gila gitu. Salip sana sini gitu. Oke, mungkin kalau misalnya yang bannya bagus, emang diperuntukkan untuk saat hujan, bagus gitu. Cuman kan kalau emang lagi Tuhan lagi pengen atau lagi iseng ya, lu bisa aja jatuh gitu. Ini ada tweet dari Ernest Prakarsa, kayaknya lagi promo film baru ya. Coba gue baca ya. Siap meramaikan libur lebaran tahun ini. #film gara-gara warisan, sebuah drama komedi keluarga yang amat personal dari penulis dan sutradara Muhda Aco, stand up komediannya Muhadi Aco. Gue takut salah bacanya, Muhadli Aco. Akan tayang di bioskop mulai 30 April. Wah, pas ini ya, pas mau lebaran gitu kan, emang cocok ya, karena libur lebaran gitu biasanya film-film rilisnya gitu. Terus juga Chelsea gara-gara dampak di boykot ya, dipersulit nih ya sama pemerintah UK. Sponsor juga banyak yang nggak ini gitu, kayaknya di jersey bakal dihapus gitu. Ini dari Nike, pertama gue kurang tahu nih apa Nike ya apa enggak, terus Hyundai ya apa enggak juga. Cuman wow, it's bad man. Cuman pasti kalau misalnya ada orang-orang yang tetap istilahnya, tetap mendukung, bukan ya, tetap oke, udahlah lu kayak gini nggak apa-apa, oke kita lalui masalah ini bareng-bareng gitu, pasti bakal best banget nggak sih, maksudnya ya kayak kemarin Juventus itu kan, maksudnya masih legend pemain yang tetap stay tinggal dan dia bakal jadi legend gitu. Jadi gua harap sih Aspi, nggak tahu ya kalau dia bisa stay, Aspi Kuleta ini apa bisa tapi nggak tekan kontrak, jadi udah kayak lu free aja gitu, tetap di sini gitu. Kayak masalahnya kayak kemarin Dani Alves, mungkin dia digajinya cuma $1 atau gimana itu, €1 gitu. Gue kurang paham deh gimana pasti detailnya gitu. Terus ada berita apa lagi? Oh iya, nih ada film ya sekarang yang baru tuh, Batman. Gue belum nonton sih, emang lagi
karena uangnya diperuntukkan, ekonomi lagi agak kurang ya di gua dan keluarga gua gitu, jadi uangnya kita peruntukkan adalah untuk beli mie instan gitu, nyetok. Jadi gua bakal nunggu sampai ntar gua punya duit atau misalnya ada temen yang bayar utang baru deh ada alokasi untuk foya-foya gitu kan. Aduh. Oh ya, geprek bensu tuh katanya di Paris gitu. Cuman gue bener ada sedikit bukan komen ya, apa, ada tanggapan dari salah satu influencer, gue lupa. Pokoknya penyiar radio atau iya penyiar radio lagi suka bikin konten gitu. Nah, dia emang flexing kalau misalnya gue internasional atau gimana gitu. Brand-brand itu, tapi duitnya tuh nanti jatuhnya nggak ke Indonesia, malah jatuhnya ke kreatif atau agensi-agensi yang di Paris sana, yang di Eropa sana, karena dia yang dapat duit untuk ngepromoin gimana cara buat ngepromoin itu brand gitu. Ya udah, duitnya malah bukan masuk ke Indonesia tapi malah masuk ke negeri lain gitu. Wah, bener sih ya. Jadi mungkin kalau gue internasional tuh Indomie gitu kan, dia yang udah gue internasionalnya diem-diem aja gitu, tolak angin. Ya semoga lah kalau ada brand Indonesia yang bisa gue internasional, bawa rezeki juga ke kita kan. Terus what I can get for you ya. Oh, gue lagi nggak tahu sih, gue lagi beberapa hari ini lagi kalau kayak setiap lagi makan gitu kan, pasti kan ditemenin biasa nonton YouTube. Nah, gue lagi nonton lagi nih, ada salah satu sitkom Amerika yang gue lagi, yang salah satunya populer lah waktu itu, dan gue ternyata emang suka banget nih. Ada Two Broke Girls. Gila, gue ngeliat si Max sama Caroline ini, wow, keren banget ya. Apalagi kayaknya gue emang beneran jatuh cinta nih sama Kat Dennings ya. Udah cewek kelihatannya serem tapi lucu ya. Terus what can I get for you ya. Gue mau lihat dulu lah pertandingan Chelsea itu kapan lawan Newcastle ya. Oh, di tanggal 13, which is hari Minggu. Wow, boleh juga dia tanding Jumat, Minggu tanding lagi ya. Waduh. Terus hari Kamisnya di pertengahan minggu lawan Lille di Liga Champions. Semoga Chelsea menang ya keduanya ini gitu. Terus ada perempat final Piala FA juga lawan Middlesbrough. Ya kayaknya sih Chelsea sampai nanti bulan April tuh laganya gampang-gampang gitu. Brentford, Southampton, Leeds, West Ham, Everton gitu. Paling susah, agak ketar-ketir gue takutnya Everton nih, karena pasti kan nemu Lampard gitu. Lampard tahu kualitas pemain-pemainnya gitu. Cuman ya I hope jangan sampai kalah lawan Leeds juga. Maksudnya pemain Leeds tuh boleh lah kemarin waktu lawan Bielsa kan, tapi sekarang Bielsa udah dipecat, nggak tahu deh kualitas pelatih baru ini. Terus ada West Ham, waktu itu Chelsea sempat kalah lawan West Hamnya David Moyes gitu. Nah, semoga ini Chelsea bisa ngebales ya, karena kita main di kandang Stamford Bridge. Udah itu dong ya. Oh, sampai bulan Mei ternyata, terakhir sampai bulan Mei nih pertandingannya. Semoga Chelsea bisa tetap di Big 3. Atau mungkin kalau misalnya Liverpool sama City mainnya lagi amburadul, kena badai cedera atau lagi kena dukun, siapa tahu Chelsea bisa juara IPL kan. Terus apalagi ya, what can I get for you? Coba deh gue baca di beberapa line foam ya. Biasanya kan gue juga suka lihat baca line foam. Coba kita lihat line foam ya, kabar Liga Inggris. Oh, ini apa ada? Oh, gue kira bakal ada pekan internasional week, ternyata enggak. Ini jadi baru ya dikeluarin squad resmi timnas Argentina untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada akhir bulan Maret. Oh iya benar, international week ini ya. Terus ada Aston Villa sama David Gerrard nih, 6 pertandingan Aston Villa berikutnya di Premier League. Wow, ujian sesungguhnya bagi Steven Gerrard, diprediksi dapat berapa poin ya gitu. Ada lawan West Ham, Arsenal, Wolves, Tottenham, Liverpool sama Leicester. Dan ada gol berkelas Bruno Guimaraes di debutnya sebagai starter di Newcastle United.
gitu. Oh ini baru debut ya, bukan debut, maksudnya baru ditransfer kemarin kan. Terus ada Mason Mount telah mencetak lebih banyak gol melawan Norwich City daripada melawan tim lain manapun dalam karirnya. Dia 5 kali lawan Norwich, golnya 6. Terus ada Aston Villa telah memenangkan 3 pertandingan secara berturut-turut di Premier League tanpa kebobolan untuk kedua kalinya sejak Desember 2009 pada era Martin O'Neill. Gerrard Effect katanya gitu. Lawan Brighton menang 2-0, lawan Southampton menang 4-0, lawan Leeds 3-0. Clean sheet semua. Wow. Terus ada Coutinho. Ini udah terlibat langsung dalam 7 golnya Aston Villa di Premier League sejak gabung di Januari kemarin. Lawan Manchester 1 gol, lawan Leeds 1 gol 2 assist, lawan Southampton 1 gol 1 assist, lawan Leeds 1 gol. Wow. Performanya Coutinho balik di bawah Gerrard, keren sih ya. Terus Leeds United ini telah kebobolan lebih dari 3 gol dalam 4 pertandingan terakhir di Premier League. Lawan Liverpool 6 gol, lawan Tottenham 4 gol, lawan Manchester 1 gol, lawan Aston Villa 3 gol. Mereka telah kebobolan 14 gol sejak terakhir kali mencetak gol lawan MU. Ini semuanya dari line formnya kabar Liga Inggris ya, jadi mungkin kamu nih yang suka bola juga bisa dengar. Terus Newcastle tidak terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir di Premier League. 9 pertandingan, ada 3 menang dan 3 kali imbang. Calon tim yang patut diwaspadai musim depan. Wah, asal pelatihnya bener ya, takutnya flop gara-gara mungkin ada cedera atau gimana. Apalagi nanti transfer, wah pasti bisa jor-joran ya, orang kaya baru. Terus ada apa lagi nih? Coba gue lihat apa yang bisa dibaca. The Wolves yang menang 4-0 lawan Watford. Terus ada belum ada lagi. Coba let me see first. Next ini gue ke line form extra time ya. Katanya nih, Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi telah dipanggil ke Qatar untuk menghadap pemilik klub menyusul tersingkirnya mereka dari ajang Liga Champion. Wow. Jangan-jangan kan presiden. Gue nggak tahu juga PSG kenapa bisa gini ya, pelatih sih. Mungkin kalau kemarin tapi udah Tuchel bagus sampai semifinal ya, dia salah cari pelatih sih, Pola Pochettino kan. Terus ada berita apa lagi? Nih. Katanya Nike dilaporkan menjadi sponsor teranyar yang akan meninjau kembali kontrak terhadap Chelsea pada tahun 2016 setelah menandatangani kerjasama selama 15 tahun senilai 900 juta. Jika diputus, maka Chelsea akan kehilangan sisa kontrak 540 juta. Wow. Dia kerjasamanya 15 tahun nih, gue baru lihat nih. Lumayan juga dia 15 tahun 900 juta ya. Ya mungkin kalau misalnya ada ya siapa lagi nanti, Adidas. Gue udah seneng ke Nike sih, ke Adidas tuh nanti desainnya malah biasa aja gitu. Kayak misalnya Chelsea tuh tim yang enggak di tim-tim besar, Chelsea tuh levelnya tuh level tengah gitu, padahal Chelsea tuh level atas. Nggak ngerti lagi. Terus kemarin ada viral juga ya kemarin. Gue nggak tahu kenapa dari hari Selasa tuh spoilernya One Piece 1043 tuh udah keluar. Gue nggak tahu kenapa, cuman ya ini bagus sih part chapternya ini gitu. Jadi katanya Luffy kalah lawan Kaido, cuman nggak tahu nih kan, ada yang bilang wah Joy Boy telah kembali gitu. Jadi Luffy juga senyum gitu, padahal dia udah telah kalah gitu. Tiba-tiba di scene terakhirnya dia senyum gitu sambil masih tiduran kalah gitu ya. Kata Junisa tuh si gajahnya Zou, katanya dia udah mendengar drum pembebasan. Wah gila, gokil sih. Can't wait ya minggu depan ke chapter 1044 gitu. Terus ada Thomas Tuchel ke Chelsea lagi ya. Di konferensi persnya selesai laga lawan Norwich, katanya fans rival yang begadang semalaman berharap menertawakan Chelsea bisa tidur sekarang.
Hmm, ada apa lagi berita ini? Oh terus nih satu lagi, tadi kan Chelsea sama Nike, sekarang Hyundai. Setelah Hyundai menjadi sponsor teranyar yang sedang meninjau kembali kemitraan mereka dengan Chelsea. Ya Tuhan. Tapi kan Hyundai dari Korsel. Oh ya Korsel ya. Kalau Korea Utara baru tuh temenan sama Rusia. Kasihan banget Chelsea. Ya, terus serupa dengan Chelsea yang disaksi pemerintah Inggris, kemana FIFA katanya gitu. Ini ya bacaannya nih, gue coba baca. Chelsea mengumumkan jika perwakilan mereka sedang berdiskusi dengan pemerintahan UK tentang apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan agar klub bisa segera beroperasi senormal mungkin. Ya namanya yang iniin negara, pemerintah ya, nggak tahu sih Boris Johnson ini nih. Padahal Chelsea lagi ulang tahun loh, yang ke 117 untuk klub terbaik di dunia saat ini. Keren ya. Terus udah 10 kali ganti lambang. Pertama gambangnya tuh kayak masinis, gambar seorang masinis, terus perisai tulisannya CFC, terus udah mulai ada singanya bulat, nggak bulat sih ini lambang kayak MU, hampir sama kayak MU gitu ya, apa gulungan gitu ngebulat. Terus ada gambar yang biasa singa yang duduk di atas tulisan CFC. Ini ada 3 kali perubahan ya, perubahan di warna sih. Tadi singanya warna merah, terus singanya warna biru kuning, terus sekarang singanya warna kuning doang gitu. Terus singanya warna biru putih, ganti lagi singanya warna putih doang. Terus di tahun 2005 sampai 2006 itu ada logonya yang tulisannya 100 tahun gitu. Masih logo yang sekarang sih, cuman agak gold gitu. Terus setelah 2006 sampai sekarang ya logonya kayak gitu terus. Singa ngadep ke kanan tapi badannya ke kiri, tulisan atasnya Chelsea, bawahnya tulisannya Football Club. Terus ada bunga sama ada bola. Ada nih katanya keduanya berpotensi mendapatkan sanksi tegas UEFA. Jadi UEFA telah menerima rekaman Nasser dan Leonardo yang melakukan pengancaman kepada wasit dan akan mempelajarinya besok. Wah, gimana dong, dia petinggi FIFA juga. Petinggi FIFA atau petinggi UEFA ya? Kayak FIFA deh. That's all maybe. Coba kita lihat dulu. Kalau kalian diminta pilih 3 pemain Chelsea untuk memperkuat tim kalian, kalian bakal pilih siapa? Kalau kalian diminta pilih 3 pemain Chelsea untuk memperkuat tim kalian, oh gitu, siapa tahu kan yang mau dijual gitu kan. Ya mana 3 perginya, ini lagi ya free transfer gitu, nggak perpanjang kontrak ya Tuhan. Masa-masa berat nih buat fans Chelsea. Tapi selama pelatihnya Tuchel gitu, kita masih tetap win gitu, yang penting menang kan. Kadang kalah, tapi kayaknya bakal sering kalah di final nih. Soalnya kayak kemarin aja gue ngerasa banget tuh konspirasi tuh Chelsea kalah lawan Liverpool ya di Carabao Cup gitu. Itu pasti tuh. Oke, mau maybe that's all for now. Doain gue semoga tetap bakal konsisten, rajin gitu ya, jangan males-males. Nah sekarang juga lagi ngerjain skripsi, semoga gue bisa kelar di Mei, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang dengerin juga thank you banget udah mau dengerin, thank you so much. Jangan lupa kalau misalnya nungguin juga, kalau mau apa, mungkin ada yang nungguin, gue nggak tahu juga ya bakal dinungguin atau enggak. Cuman kalau mau yang komen boleh lu komen, kasih tahu, pasti bikin gue semangat sih, senang gitu bisa interaksi, karena kehidupan gue berkutat sendirian kayaknya. Thank you ya, semoga pada sehat-sehat juga, itu sih kayaknya penting sekarang, sehat. Oh iya by the way, katanya di busway dan di kereta sekarang yang biasanya duduknya berjarak udah bisa rapat-rapat lagi gitu. Jadi jangan lupa yang udah vaksin 2 kali mau vaksin ketiga kali harus ya disempetin gitu. Kayak gue sekarang gue udah 2 kali, cuman karena gue lagi di tempat yang tidak seharusnya
agak susah nih kalau mau cari buat vaksin ketiga. Mungkin bisa sih, cuman guanya harus sama niatin banget. Ya semoga kita cepat berlalu ya ini. Gue pengen sih kalau misalnya cari booster ketiga, kayaknya yang bagus tuh Pfizer gitu, Pfizer gitu. Udah dilihat gitu kalau misalnya gue dulu sebelumnya Sinovac 2 kali. Kalau misalnya dapet ini nanti berapa kali persen gitu. Agak sayang sih kalau Sinovac 2 kali tuh cuman berapa persen gitu. Apanya kemungkinan upgrade-nya itu cuman berapa persen, bukan berapa kali gitu. Kan ada yang sampai 32 kali lebih kebal. Gue cuman kayak 95% lebih kebal gitu. 1 kali ya 2 kali lebih ini aja enggak gitu. Aduh, terlalu cepat mungkin kemarin atau gimana ya. Bukan terlalu cepat sih ya. Ya kemarin sih bisa dibilang ya oke, kita buru-buru vaksin karena mau ngurus apa-apa aja susah kan. Misalnya mau naik kereta atau apa susah gitu. Kalau misalnya menunggu sedikit lebih lama gitu, kayak misalnya 6 bulan, lu bisa dapat yang bagus gitu, Pfizer gitu. Jadi lu mau keluar negeri aja bisa gitu. Kalau lu masih Sinovac mau keluar negeri katanya agak susah gitu. Nggak tahu deh kalau misalnya boosternya Pfizer gitu boleh apa enggak ya. Okay, that's all everyone. Thank you so much. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Oke, bye bye. Have a nice day. Sehat-sehat semuanya.